takaran rezeki buat orang beriman. Takarannya apa? Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, akan Allah jadikan kalian berkuasa di muka bumi. Akan Allah kasih kejayaan, kemuliaan, kehebatan ya untuk kalian di muka bumi. Yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Kita kan pegangnya Al-Quran. Buku-buku sejarah yang kita pegang Al-Quran. Maka orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu akan jadi standarnya kita untuk kekayaan. Jadi kita harus yakin dulu rezeki kita takdirnya 5 miliar per bulan. Nah itu dulu, pegang dulu. Kok kecilan 5 miliar per bulan? Umar bin Khattab 233 miliar per bulan. Nah maka kita 5 miliar Masya Allah ya. Percaya? Sebesar apa percayanya? Nah sekarang tinggal install sekarang. Install di kepala kita bahwa rezeki adanya di senyum orang lain. Kajian kita pada kali ini menjemput rezeki semudah tersenyum ya. Nah karena kajiannya menjemput rezeki semudah tersenyum, kita harus senyum dulu ini ya. Coba mana senyumnya yang bagus mananya. Semuanya harus senyum dulu. Senyumnya 227, 2 cm ditarik ya ke kanan, 2 cm ditarik ke kiri. Jangan 2 cm kanan, 1 cm kiri. Itu namanya manyun. Ini namanya senyum pramugari. Jadi kalau pramugari dipanggil, Mbak ya, dia belum ngomong udah 227. Ada apa? Nah, dihitungin 7 detik baru ngomong. Tea or coffee? Nah, jadi harus 227. Menjemput rezeki itu ya semudah tersenyum yang barusan kita lakukan ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah jamin rezeki kita. Ustaz, bukannya rezeki itu udah ditaker. Ya, udah ditaker. Kayaknya sih itu kegedean Ustaz. Kalau ketika kita lahir ditetapkan apanya? Ajalnya, apanya? Rizkinya, kemudian jodohnya, kemudian ya takdirnya di surga atau di neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ditakar Ustaz rezeki itu ya. Ya, takaran saya begini kali Ustaz. Takaran rezekinya orang yang beriman ada dalam surat 24 ayat 55. Nah, ini takaran rezeki buat orang beriman. Takarannya apa? Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, akan Allah jadikan kalian berkuasa di muka bumi. Akan Allah kasih kejayaan, kemuliaan, kehebatan ya untuk kalian di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian telah dikasih kemuliaan, kejayaan, kekuasaan di muka bumi. Siapa sebelumnya? Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya, ini raja-raja yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Kita kan pegangnya Al-Quran. Buku-buku sejarah yang kita pegang Al-Quran. Maka orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu akan jadi standarnya kita untuk kekayaan. Maka setiap orang, kalau Nabi Sulaiman ya seluruh dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau kita 5 miliar per bulan gak apa-apa lah ya. Bukan hanya sekedar mereka dapat rezeki berkuasa, tapi meneguhkan agama mereka ya. Karena gini, ada orang kaya tapi ya kayanya kaya terbatas. Gaji 100 juta sebulan. Kemudian sakit-sakitan, cuci darahnya 40 juta. Mau anak kena narkoba, istri diambil orang, suami selingkuh, kemudian mati masuk neraka. Mau begitu? Jadi raja sih, tapi kemana-mana banyak musuhnya. Enak? Gak enak. Makanya Allah sebutkan di sini sudah dikasih berkuasa, diteguhkan agama untuk mereka. Subhanallah, itu namanya kaya tanpa batas. Kaya tanpa batas itu kayak apa? Gaji 5 miliar per bulan, badan sehat luar biasa, istri taat dan setia, suami nggak nikah lagi, anak-anak hafiz-hafizah, sahabat yang banyak di mana-mana. Mati masuk surga. Mau seperti ini? Nah ini standarnya. Standar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna.
dan mengubah kehidupan mereka dari yang takut menjadi aman. Takutnya gimana? Takut dikejar debt collector, takut diusir dari rumah kontrakan, takut nggak bisa bayar cicilan, takut nggak bisa bayar utang, takut orang nggak mau bayar piutang, takut proyeknya nggak jalan, takut dipecat sama perusahaan. Ini takut semua nih, rasa takut semua. Maka Allah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ubah kehidupan mereka dari yang tadinya takut menjadi aman. Masya Allah, ya. Ini aman, ini rasa aman nih mahal. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka menyembahku dan tidak sedikit pun mempersekutukan aku dengan apapun juga. Artinya sudah kaya, agamanya bagus. Ini standarnya. Nah sekarang udah kaya belum? Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ini orangnya udah nggak ada. Meninggal 1400 tahun yang lalu. Rekeningnya masih hidup sampai sekarang. Orangnya udah nggak ada, rekeningnya masih hidup. Kita, orangnya masih ada, rekeningnya udah mati. Terus dia nganggep bahwa itu udah takarannya dia. Takaran saya kayak gini kali Ustaz. Enggak, jangan kayak gitu dong. Bukan. Takarannya orang yang beriman itu di dunia kaya raya, berjaya, di akhirat masuk surga. Itu takarannya orang yang beriman. Jadi sekarang ini kita sepertinya inferior gitu, merasa rendah diri, bahwa kita ngerasanya kayaknya nggak bisa, ya. Kita kayaknya ya udahlah, kalau memang udah meluk agama Islam, Islam tuh konotasinya miskin. Padahal Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kemakmuran, ketinggian, ya, kekuasaan kepada orang yang beriman. Kalau belum dapat berarti kita rapihin aja keimanan kita, nanti juga dapat gitu. Yuk kita lihat dalam surat Nuh, surat 71 ayat 10. Artinya ini ajarannya, kurikulumnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa sih sebenarnya yang kamu ajarin? Kata Allah begitu ya. Kok mereka nggak ada yang meluk Islam? Mereka kok nggak ada yang meluk agama Islam? Kemudian kata Nabi Nuh, aku sudah bicara ke mereka ya Allah. Apa yang kamu bicarakan? Ya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Terus kalau udah diampuni, maka niscaya Dia, Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Tuh. Jadi perisai inilah yang membuat kita tidak mendapatkan rezeki. Kalau perisainya dibuka, maka rezekinya akan datang. Kemudian kata Nabi Nuh, apalagi yang dijanjikan kepada kaummu, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Akan ditambahkan harta-harta, ya. Jelas nih, dan membanyakkan harta-harta. Katanya agama nggak ngajarin dapetin uang. Lah ini Nabi Nuh ngajarin dapetin uang. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan dikasih kebun-kebun kalian. Kebun kurma, kebun anggur, kebun yang lain-lain. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya? Tuh, akan Allah kasih semua yang kayak gitu, kok kalian nggak percaya? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Artinya Allah udah ciptakan kamu, kenapa Allah nggak bisa kasih rezeki yang besar buat kamu? Allah kasih. Jadi kita harus yakin dulu rezeki kita takdirnya 5 miliar per bulan. Nah itu dulu, pegang dulu. Kok kecilan 5 miliar per bulan? Umar bin Khattab 233 miliar per bulan. Nah maka kita 5 miliar Masya Allah ya. Percaya? Sebesar apa percayanya? Nah sekarang tinggal bagaimana caranya. Semudah tersenyum. Yuk kita pelajari ini. Terus gimana ya Ustaz? Perisainya ini dihapuskan. Ada banyak sekali perisai kita. Itu berlapis-lapis. Berapa banyak? Ratusan. Maka agenda kehidupan kita setiap harinya yang kita lakukan ya, fokus saja, lepasin satu lapis bawang itu, lepasin satu lapis. Maka kalau tuh lapisannya udah keluar semua, itu Masya Allah. Sampai apa buktinya? Buktinya itu sampai rezeki nggak ada habisnya datang pada Bapak Ibu semua. Ini install sekarang. Install di kepala kita bahwa rezeki adanya di senyum orang lain. Senyum orang lain, ya udahlah pokoknya orang lain senyum aja dah. Ya, terserah nggak dapat proyek nggak apa-apa, yang penting orang senyum. Gara-gara kita. Mungkin nggak, kalau seperti ini kita perlu ngalah. Suatu saat, aduh karena ini tendernya ketat sekali,
terus kemudian kok dia terlalu berharap, ya udahlah kita ngalah, yang penting dia bahagia. Kesannya sih nggak dapat rezeki, tapi sebenarnya dia menang. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan senyum orang lain. Setiap kita melukai perasaan orang lain, seperti kita ngebom, Bapak Ibu. Habis itu terumbu karangnya. Habis terumbu karangnya. Habis terumbu karangnya. Kemudian kita berharap mendapatkan terumbu karang yang baru. Padahal setiap saat yang kita lakukan adalah menghancur-hancurkan terumbu karang. Maka nggak penting proyeknya apa, nggak penting produknya apa, nggak penting rezekinya berapa, persennya berapa, untungnya berapa, ya, nilai proyeknya berapa, nggak penting. Yang penting adalah apakah setiap kehidupan kita sekarang orang lain itu bahagia karena kita. Ini baru bahagia dulu nih, bahagia. Karena saya urutannya mulia dulu sebenarnya. Dimuliakan dan dibahagiakan. Cuma bicara mulia nggak gampang. Bahagia dulu deh, gampang. Lebih gampang berbicara tentang bagaimana membahagiakan orang lain. Maka itu yang dilakukan oleh para pebisnis-pebisnis yang diberikan rezeki oleh Allah. Walaupun rezekinya terbatas ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah kan bikin mic begini ya. Bikin mic. Bapak Ibu senang nggak kalau dengar suara bagus kayak gini? Ya. Maka orang yang bikin mic ini memikirkan gimana caranya supaya orang kalau dengar enak. Lah saya bahagia karena dia, ini orang yang udah bikin begini, bahagiakan saya, bahagiakan Bapak Ibu semua. Maka dia pantas dapat rezeki Allah. Cuma rezekinya terbatas. Di dunia dapat rezeki, di akhirat belum tentu. Kecuali kalau dia masuk Islam. Nah sekarang kita berlomba-lomba aja udah. Lomba-lombanya apa? Lomba-lombanya bagaimana membahagiakan orang lain. Udah setiap orang lihat gimana caranya supaya dia senyum. Udah gitu doang. Nggak usah mikirin diri kita. Pikirin gimana caranya pas ketemu sama tukang ojek. Bang ojek gimana kabarnya? Ya. Mau dianterin Pak? Oh, maaf yang sekarang nggak dulu, tapi saya senyumin dulu ya. Yang penting senyum. Lah ini tukang ojek kagak kita tegur. Udah gini doang. Udah nggak perlu ya kita nih ya. Kadang-kadang kita ngejar ke banyak hal tapi tempat rezekinya sendiri malah dihancurkan oleh kita. Ya. Maka mulai dari sekarang, yuk sama-sama kita mulai dari sekarang bagaimana caranya dan kepala kita isinya ini adalah bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Udah itu aja. Nggak usah pikirin nanti akan dapatnya kayak apa. Tiba-tiba ajaib aja. Ajaib, kehidupan kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba akhirnya proyek jadi gampang, ya. Orang kok ya nggak komplain sekarang, ya. Tiba-tiba aja orang yang udah lama nggak mau bayar utangnya kepada kita, tiba-tiba dia piutangnya, saya ini barusan aja nyapu. Tiba-tiba ketemu dokumen, ternyata saya masih punya utang ya sama kamu 6 juta. Ya, padahal udah bertahun-tahun. Minta dong nomor rekeningnya biar saya transfer. Tuh begitu nantinya jadinya. Ini udah ditagih-tagih kagak datang, ditagih-tagih dia malah lebih galakan daripada kita. Ya. Kenapa? Karena kitanya di kepala kita mikirnya saya harus bahagia terserah orang lain kayak apa. Maka mulai dari sekarang sederhana. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Nas, itu ngomong kayak gitu terumbu karang dalilnya ada nggak? Saking ya, udah lupa udah nggak ingat sama dalil gitu. Saya bicara seperti itu, dipikirnya dia mesti ada dalilnya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya apa Pak Nas? Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang. Mana dalilnya? Ya, sederhana sebenarnya dalilnya. Ya, dalilnya di mana? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man sarrahu ayyub sato lahu fi rizqihi aw yunsaha lahu fi atharihi fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, tuh udah jelas tuh, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Sederhana. Ya, siapa yang mau ditambahkan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahimnya. Udah, kepala kita pengennya nyambung aja, ya. Pengen nyambungin, ya siapa yang bisa disambungin ya? Nyambung tali silaturahim dimulai dari senyuman, betul nggak? Mungkin nggak kita nyambung tali, nyambung tali silaturahim sama kamu? Ya nggak bisa. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda,
Ar-rahim mu'allaqah bil arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ar-rahim itu tergantung di arsy. Allah berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Kelar hidup lo. Kalau Allah udah putus hubungan sama kita, kelar hidup kita. Sederhana, barang siapa yang menyambung, Allah sambung. Barang siapa yang memutus, Allah putus. Nah, terus bagaimana kalau seandainya belum sanggup? Ustaz, saya itu pernah salah sama orang, tapi saya belum sanggup minta maaf sama dia. Tapi saya mau sekali supaya saya disambungkan tali silaturahim dengan dia. Misalnya, seorang anak menikah tanpa izin orang tua. Orang tua marah. Itu jangan harap rezekinya udah pasti dah. Bolak-balik dia ngerjain apa, kagak beres. Karena yang dia putus orang tua. Orang tua ini ya adalah mataharinya rezeki, sumbernya. Sumbernya diputus, habis sudah. Terus gimana? Saya belum sanggup, Ustaz. Kalau datang saya ditendang sama orang tua saya. Kalau datang saya diusir. Anak saya dihina. Macem-macem lah. Gimana caranya kalau udah seperti ini? Gelar sejadah. Gelar sejadah. Kemudian sholat hajat. Ya Allah, ini sholat ini aku khususkan untuk ibuku. Agar dia dibuka pintu maafnya terhadapku. Allahu Akbar. Terusin aja. Terusin sholat hajat. Sampai ibu kita mau memaafkan kita. Karena kita udah nyambungnya sama Allah. Nyambung sama Allah, nanti Allah sambungkan. Nah maka akhirnya kalau kita udah tahu orang-orang yang kita lukai. Tadinya sih saya mau minta Anda menulis ya. Bapak Ibu menulis. Coba deh sekarang tulis. Orang-orang yang pernah sakit hati sama kita. Tulis satu, namanya siapa. Entah kata-kata, entah perbuatan, entah yang kita tahu. Kita pernah nyakitin hati dia. Coba tulis. Karena gini, kalau ilmu nggak ditulis ya nggak nyambung juga. Tapi kalau ditulis mudah-mudahan insya Allah nyambung. Coba tulis sekarang siapa orang yang pernah sakit hati sama kita. Sudah 10 daftarnya atau lebih. Nah, mungkin suami pernah sakit hati. Mungkin istri pernah sakit hati. Mungkin ibu pernah sakit hati. Mungkin ayah pernah sakit hati. Mungkin kakak. Mungkin adik pernah sakit hati. Mungkin anak pernah sakit hati sama kita. Kita ngomong, tiba-tiba anak sakit hati. Lah kan saya orang tua Pak Nas. Kenapa iya juga? Biarin aja saya ngomong. Gitu. Anak saya sakit hati sama saya. Enggak gitu. Tetap aja. Nahnu narzuquhum wa iyyakum dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat. Kami berikan rezeki buat anakmu baru ke kamu. Jadi rezeki itu adanya di anak. Kalau udah punya anak. Tapi matahari rezekinya ada di orang tua. Ridhonya Allah berdasarkan ridho orang tua. Nah jadi siapa yang pernah kita sakiti? Mungkin rekan kerja. Mungkin sahabat. Ya, udah semua ditulis. Kalau udah daftar kedua. Siapa orang yang pernah menyakiti kita? Yang kita dendam sama dia. Dendam banget. Kalau ingat namanya. Rasanya. Wah gitu ya. Itu pernah nyakiti kita. Tulis aja gak apa-apa. Nomor 1. Dia pernah nyakiti kita. Nggak usah disebutkan alasannya, kejadiannya, namanya aja. Mungkin pernah menghina kita, mungkin pernah berurusan sama kita, dan kita nggak suka. Tulis namanya. Nah, kalau sudah jadi PR, sholatin satu-satu. Sholat hajat. Ini namanya sholat hajat. Sholat hajat minta sama Allah agar satu orang yang pernah kita sakiti, kita nggak tahu kan? Di mana orangnya, bagaimana caranya, kita minta sama Allah dulu. Sambungin ke Allah, nanti Allah sambungkan ke dia. Salat ya, salatnya kapan saja, salat hajat. Yang penting jangan ba'da subuh, jangan ba'da asar. Ya, ini adalah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk salat sunnah. Jadi salatnya adalah ya di lain waktu itu kapan saja. Mungkin setelah salat duha, duhanya 2 rakaat, 4 rakaat. Terus tambahin sholat hajatnya 2 rakaat. Boleh. Atau setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, sholat 2 rakaat. Setelah itu, sholat hajat.
Ya Allah, ini sholat hajat saya untuk menyembuhkan luka antara saya dengan dia. Niatnya ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, saya niat sholat hajat. Dengan hajat saya agar engkau sampaikan permohonan maaf saya kepada dia. Allahu Akbar. Biasanya kalau udah kayak gini, kalau kita benar-benar khusyuk gitu ya, benar-benar kita khusyuk banget, kadang-kadang sampai menitikkan air mata. Jadi kalau seandainya sekarang nih utang kita kagak lunas, piutang kagak kebayar, proyek kagak beres-beres, nggak dapat 5 miliar per bulan, lihat daftar itu. Itulah sebabnya. Itu sebabnya. Kalau itu udah beres, kira-kira bisa nggak ya Pak Ustadz, kira-kira bisa nggak beres setelah ini? Insya Allah pasti. Setelah itu tiba-tiba aja utang toto lunas aja nanti insya Allah. Piutang tiba-tiba terbayar gitu. Ya, tiba-tiba kok kaget kita keluar dari ruangan ini langsung ada yang SMS mau minta proyek. Sholat hajatnya terserah sesanggupnya. Misalnya nih, ngerasa sekali udah cukup ya. Ya Allah, saya pernah melukai hati ibu saya. Maka ya Allah, tolong saya barusan dapat nih kajian. Mungkin karena ini rezekiku terputus. Maka ya Allah, inilah sholat hajatku. Agar engkau menyampaikan permohonan maafku kepada ibuku. Allahu Akbar. Terus rasa udah yakin. Ya udah sekali aja cukup. Tapi kalau merasa belum yakin nih, sholat lagi. Sholat terus, sholat lagi, ya, sampai beres, Karena Allah tadi jamin, siapa yang menyambungku, siapa yang menyambungnya maka aku akan sambung. Siapa yang memutusnya maka aku putus hubungan sama Allah. Putus hubungan sama orang ini. Maka ya kita nyambungnya dengan apa? Dengan sholat dulu. Nah terus kemudian tadi tuh orang yang pernah melukai kita, lah kan kita nggak pernah nyakitin dia, tapi dia yang nyakitin saya. Harusnya dia dong yang sholat. Harusnya dia dong yang minta maaf sama saya. Enggak kayak gitu. Karena rasa dendam itu adalah penghalang rezeki. Rasa dendam, rasa sakit hati, rasa nggak terima sama orang lain itu adalah penghalang rezeki. Maka kita minta sama Allah agar rasa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah, itu urusan engkau ya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini maka insya Allah sebentar lagi rezekinya 5 miliar per bulan mah bisa insya Allah.